Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semuanya. Wih, salam petir lah pokoknya ya. Dan selamat bertemu kembali di channel saya Ublek-Ublek TV Info. Nah, teman-teman, ada sesuatu yang memang rasanya kita jenuh ya, ataupun rasanya kita muak dan lain sebagainya. Tetapi memang sesuatu yang menjemukan itu bisa jadi itu membahagiakan. Karena apa? Karena yang jelasnya itu yang ditunggu-tunggu itu pasti akan berarti ya teman-teman. Nah, apalagi kita sekarang ini menunggu tentang Fine Network, bagaimana bisa menjadi uang atau menjadi ya penghasilan tentunya seperti itu, karena kita sudah sangat lama sekali menambang dan ini sangat ya kita rindukan tentunya. Nah, jadi teman-teman, QYC itu hari ini berjalan ya, walaupun berjalannya itu mungkin slot demi slot ya. Ini jelasnya memang di luar yang namanya kemampuan kita untuk meneliti ini ya, menganalisis ini. Tetapi teman-teman, jelas sekali bahwa Nicholas Kokalis juga sudah memberitahukan bahwa ya ini benar-benar ya dari Nicholas ya teman-teman, yang kemarin juga ada bahasanya seperti ini. Nah, ini info yang sangat apa ya, valid tentunya. Nah, jadi dia pernah mengatakan bahwa halo perintis, saya harap semua orang memiliki waktu yang baik. Nah, artinya kita jangan menyia-nyiakan waktu, karena kita memang sekarang lagi fokus ya untuk menambang tentunya. Nah, kemudian dijelaskan bahwa membahas tentang KIC massal atau Mas KIC ya, yang telah dirilis dari mulai 14 Maret yang lalu, yaitu pada saat Pidai ya, Pidai Maret 2022. Tapi kenapa sampai hari ini tidak begitu massal atau menyeluruh? Karena apa teman-teman? Karena memang banyak kendala yang terjadi, atau sistem mengalami bug, atau ini ya upgrade terus, karena memang banyak sekali pioner-pioner ini yang begitu masuk ya ke dalam website ataupun ke dalam aplikasi ini. Nah, karena itu semakin banyak orang yang dapat melewati KIC ya atau KYC, dan kemudian dia harus mendaftarkan menjadi validator. Karena apa? Karena nanti validator itu yang akan menginformasikan dan merekomendasi orang-orang yang akan mendapat KYC. Contohnya misalnya teman saya sudah KYC nih. Nah, sudah KYC dan dia mendaftar menjadi validator. Nah, jadi ketika validator itu mengundang satu validator, maka validator yang berikutnya akan mengundang satu orang ya. Jadi kalau ada satu hari itu akhirnya jadi 100, dia akan mengundang 10 atau berapa, dan mungkin akan menjadi 2000 dan akhirnya menjadi QYC semua gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk membuka lebih banyak slot yang lebih luas ya, itu mohon dicatat ya, pada periode rilis awal itu slot KIC mungkin tampak seperti berbasis batch ya, atau bukan berdasarkan batch dan lain sebagainya. Alasannya yaitu tadi batch masih karena terbatasnya jumlah validator. Jadi siap-siaplah dalam 2-3 bulan ini kita daftarkan diri kita menjadi validator ya, yang akan cukup mencakup jaringan, dan kemudian perintis tidak perlu menunggu untuk dipilih secara acak melalui pemberitahuan. Jadi pilihan KYC akan dibuka sepenuhnya dan ada di profil Anda, seperti verifikasi nomor telepon yang ada di profil Anda. Nah, saya ada pernah bisnis lain teman ya, itu aplikasi lain. Nah, saya diundang oleh validator. Jadi saya bisa KYC karena diundang orang gitu ya. Saya nggak tahu loh kok si Polan yang mengundang gitu. Nah, mungkin KYC sama KYC by Network juga sama dengan itu. Nah, ada pertanyaan lain ya, sering ditanyakan oleh teman-teman semuanya kepada core team sendiri, yaitu jika seorang pioner mendapat notifikasi untuk verifikasi KYC tetapi gagal untuk memproses atau tidak dapat menyelesaikannya dengan batas waktu yang telah ditentukan ya, yaitu 15 menit, bagaimana? Karena apa? Mungkin ya ID kita buram, lain sebagainya, pokoknya seperti itu. Nah, akankah perintis ini mendapatkan kesempatan lain untuk KYC? Jawabannya pasti teman-teman ya. Jadi perintis yang gagal ya, KYC yang gagal pada percobaan pertama atau bahkan percobaan kedua akan diberi kesempatan lain ya untuk memverifikasi KYC dalam waktu yang sangat dekat. Nah, seperti yang telah saya katakan, dalam waktu yang sangat singkat Anda tidak perlu menunggu pemberitahuan pop-up. Jika validator cukup pionir, akan secara manual membuka profil mereka atau melalui aplikasi KYC pada P-Browser
atau pada dashboard file untuk memverifikasi KYC. Jadi jangan membuatnya terlihat seperti PKYC dengan probabilitas ya teman-teman. Nah, ini bukan kebetulan sebenarnya atau bukan keberuntungan juga ya, karena KYC akan menjadi fitur permanen di jaringan Pi ketika validatornya sudah sangat banyak. Ya, nanti ada fitur sendiri gitu teman. Nah, jadi jika Anda tidak mendapatkan KYC sekarang ya sama sekali tidak perlu khawatir. Nah, saya kan belum dapat sekarang nih. Nah, jadi saya nggak perlu khawatir, pasti nanti akan dapat. Tunggu saja, Anda akan memverifikasi ketika semuanya sudah selesai. Amin ya. Pokoknya jelas kalau udah KYC, kemudian nanti cair ya, mudah-mudahan semuanya kaya teman-teman ya. Oke. Jadi alasan utama mengapa perintis diberi durasi 15 menit masih terkait dengan jumlah validator yang tersedia. Nah, jadi agar tidak mengisi aplikasi KYC dengan terlalu banyak menunggu pelamar KYC. Kalau misalnya KYC massal tiba-tiba satu hari dapat undangan 1 juta KYC. Nah, ini kayaknya sistem pun akan luar biasa rusak ya atau bug gitu teman-teman. Jadi sistem harus keluar dari perintis setiap 15 menit setelah memenuhi syarat. Nah, jadi setelah kita mengisi semuanya dia keluar. Tapi kalau massal misalnya ya satu hari ada KYC massal. Nah, saya pikir itu akan merusak sistem juga teman-teman. Nah, jadi jangan salahkan core team, karena core team juga berhati-hati atas data yang Anda masukkan. Ketika Anda merasa sukses tetapi diterima oleh core team tidak sukses, ini akan menjadi masalah besar. Jadi kita nurut saja apa yang disampaikan oleh core team dan cara-caranya oleh core team. Nah, jadi teman-teman, pintu keluar ya dilakukan untuk menghindari kemacetan, meluangkan banyak waktu untuk menerima dan mendaftar, juga menunjukkan bahwa Anda mungkin menghabiskan banyak waktu menunda proses KYC Anda. Nah, jelas ya teman-teman. Ini jelas sekali bahwa ya menerima ya kemudian kita mengisi ya ini supaya kita tidak ada kendala ya atau kemacetan dalam mengisinya gitu. Nah, jadi penundaan akan memperlambat kecepatan di mana perintis dapat memverifikasi dan akan menumpuk ya lebih banyak pekerjaan untuk validator. Nah, jadi penundaan ini juga akan memperlambat jumlah perintis yang dipilih sebagai layaknya setiap hari untuk alasannya itu teman-teman. Nah, jadi tolong nih teman-teman, dengan semua yang didiskusikan di sini ya, perhatikan bahwa KYC massal sedang berlangsung tiap hari ya. Ingat, berlangsung tiap hari, tapi tunggu sampai Anda diberitahu proses KYC tersebut ya. Kemudian Anda tidak perlu masuk setiap menit, tidak perlu klik gitu teman-teman ya. Nggak perlu bolak-balik klik akun Pi Anda, karena ya mungkin pulsa Anda nanti akan berkurang. Biarkan saja ketika Anda mengklik petir pertama atau saatnya sudah habis, itu akan muncul ya. Jadi ketika Anda memenuhi syarat, pop-up akan muncul di layar Anda selama sesi penambangan berikutnya. Nah, ketika udah nggak nambang lagi, diklik. Kalau memang sudah nampak, dia keluar kelentung gitu teman-teman ya. Dan dalam hal mengirimkan gambar untuk KYC, mohon teman-teman ya, gambarnya di kartu identitas itu jangan sampai buram ya, atau cahaya, atau pantulan cahaya, atau beda penampilannya ya. Tiba-tiba KTP Anda itu kan kemarin ganteng gitu ya, nggak berjenggot. Tetapi Anda ketika mengisi KYC, Anda selfie ya, untuk verifikasi Anda berjenggot, berkumis, rambut gondrong dan lain sebagainya. Itu juga akan mempengaruhi proses KYC teman-teman. Ini bahaya sekali ya. Misalnya Anda pertama kayak Cristiano Ronaldo ya, ternyata begitu udah foto-foto ternyata kayak Rambo gitu teman. Nah, ini nggak bisa lagi yang namanya Anda itu lulus KYC ya. Jadi mohon pergi dan perbaiki dengan semuanya identitas Anda ya. Kalau misalnya Anda sekarang gondrong, kumisan, jenggotan, nah di KTP Anda tidak gondrong, kumisan, jenggotan, maka Anda pergi ke tukang pangkas ya untuk membersihkan diri Anda agar Anda terlihat seperti apa yang ada di kartu identitas Anda. Nah, jika ada pertanyaan lain, nah nanti kita akan sambung video ini teman-teman ya. Silakan bertanya dengan baik di kolom komentar dan saya akan dengan senang hati membantu Anda bagaimana untuk melakukan proses KYC. Selamat bagi Anda yang sudah mendapat undangan KYC dan jadikan Anda validator sehingga Anda bisa mengundang saya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya dan ya sukses tentunya, dan mudah-mudahan ndang cair lah gitu teman ya, ndang cair Pi Network.
karena memang kalau cair anak saya minta handphone, aduh pening kali. Dah lah teman-teman ya, sampai ketemu kembali dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.